berubah jadi hak milik? Kan ini sungai. Ya makanya kan sungai itu di mana-mana ya sungai. Iya. Kenapa sungai berubah jadi hak milik BPN? Ya kita lihat dong, bisa dicabut loh Pak. Iya. Nah ini ngaruh nggak pengerukan ini? Kemarin bisa kita memperlebar penampang sungai Pak. Dari kiri juga kita sudah perlebar. Juga kita sudah tambah. Terus? Nah, namun demikian yang PGP itu kemarin kenapa masih banjir? Yang kiri itu masih bisa. Berang Pak. Berangkat sama. Berangkat juga. Yang mungkin. Yang itu aja dulu, alatnya masuk situ Kak, bisa di mana? Alat masuk ke situ, kendalanya adalah akses. Kemarin kita untuk pembangunan saya bikin jalan akses baru Pak, dari pinggir. Dari mana? Masuk pinggir PGP Pak. Bisa. Bisa. Nah, cuma kemarin karena kontrak udah mau habis, dulu kita selesaikan dulu Pak. Jadi ketutup ya? Jadi ketutup. Gak gini aja. Dari sini, Pak. Sekarang gimana caranya? Ini alat bisa masuk ke sana. Gimana caranya? Kalau harus lewat perumahan ya lewat perumahan, gak ada masalah. Saya mau minta izin sama mereka, saya jebol tembok. Ini saya lagi di Kali Bekasi. Tadinya mau berjalan sini Pak, kasih penjelasan. Bapak sini, biar publik tahu apa sih masalah kita. Tadinya kita mau segera ke Sungai Cikeas. Sungai Bekasi Pak? Enggak, tadinya rencananya mau ke Sungai Cikeas. Ya. Pertemuan dengan Sungai Cilengsi dan Bekasi. Pertemuan dengan Sungai Bekasi, ya kan, alat itu. Tetapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana karena bibir Sungai Cikeasnya, daerah aliran sungainya sudah bersertifikat dan sudah ganti jadi rumah. Iya Pak. Sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan. Iya Pak. Ya kan, tidak bisa Pak, dilakukan karena sudah berubah jadi pemukiman. Nah kalau saya nggak ada urusan. Tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran pemukimannya, ya harus direlokasi. Solusinya adalah hari Selasa saya mau besok bertemu dengan Menteri ATR BPN. Kita bahas tata ruang, Bapak besok hadir. Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cilengsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan. Tanahnya menjadi hak milik. Jadi kalau dilakukan pelebaran sudah tidak mungkin, harus ngebebasin. Tapi menurut saya kalau riwayat tanahnya salah, BPN berhak mencabut. Jadi tidak akan ketemu ini masalah sungai yang berubah jadi sertifikat kalau tidak ada inisiatif saya ini dikeruk. Nggak akan ketemu Pak, Bapak nggak akan ketemu saya kalau saya tidak minta PSDA untuk kerahin alat. Soalnya kan sekarang tinggal pilih mau banjir terus mau dirapin. Nggak usah sekarang Bapak sebagai lurah, pilih banjir terus berkutat ini oke, anggaplah ini tanah hak milik. Emang mau dibangun apa? Nggak mungkin dibangun Pak. Iya kan? Nggak mungkin dibangun kan? Kan lebih baik ini kita normalisasi. Bapak setuju nggak? Ini kita mau terusin proyeknya, ya kan? Nah, ini kan nanti ditanggulin kayak gitu. Siap. Setuju nggak? Setuju Pak. Ya udah kalau setuju, kita mau terusin nih. Kita langsung tanggulin. Ya. Kemarin yang ada halangannya di mana, Pak? Ini udah berapa alat yang turun sekarang? Enggak ada halangan, Pak. Yang tadi kan yang progres yang katanya baru dikerjakan 10%. Terus mentok di mana? Di sertifikat sama. Ya. Kalau tadi kalian di sini nih 52%, Pak. Sini 52%. Nah. Hambatannya di mana? Dari gini, Pak. Kita kan mau melebarkan sungai, Pak. Di sini kan 30-40. Hambatannya di mana? Hambatannya di sini, Pak. Itu kan ada yang apa hambatannya? Apa kita yang udah kita kerjain. Oke. Nanti gini. Kemarin kan kita sudah putuskan dengan Menteri ATR BPN. Hari Rabu kita akan rapat dengan Dirjen Sumber Daya Air ya.
Dirjen Sumber Daya Air. Jadi nanti akan diputuskan oleh pemerintah pusat, seluruh daerah aliran sungai dikembalikan menjadi fungsi sungai, ya kan? Andai kata bersertifikat atau sudah ada bangunan, maka nanti kalau sertifikatnya di bawah 5 tahun maka akan dicabut. Kalau sertifikatnya lebih dari 5 tahun maka akan diberikan kerohiman kompensasi. Ya kan? Udah, Bapak nggak usah khawatir lagi. Ini negara, Pak. Negara nggak boleh kalah sama orang. Kan kita ngapain? Saya gini-giniin ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi jangan sampai pembangunan di Bekasi, normalisasi sungai di Bekasi dihambat oleh orang Bekasi. Orang Bekasi yang segelintir nggak boleh rugiin banyak orang. Saya tabrak siapapun. Ya? Ini udah berapa alat sekarang turun? Sekarang udah ada 3 Pak. 3. Nanti hambatannya di mana? Jadi Pak. Kita posisi. Oke. Posisi di sini Pak, kita Pak. Jadi sana sudah dibangun, di sini belum. Oke. Kurang lebih dari sini sampai sini sepanjang 101 meter. Ini belum bisa dibangun karena di mapping di BPN ini ternyata ada ini Pak, status alas hak. Ya, udah Bapak jalan aja. Nggak usah takut, jalan aja. Kan nanti dikeluarin keputusan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kesengsaraan rakyat. Udah. Itu Bapak Presiden yang ngomong gitu. Kalau sudah Presiden ngomong gitu, kita laksanain. Siapa yang mau ngelawan Presiden? Ya, udah. Izin sedikit Pak, gue menjelaskan. Jadi teman-teman ini sebenarnya sudah bekerja semenjak 2021. Iya, tahu Jadi saya. memang masalah utamanya itu. Karena di sini titik lokasi yang tempat kita saat ini ada 10 kepemilikan di sini. Sehingga waktu itu BPN juga mohon maaf mungkin tidak bisa ngambil keputusan sehingga teman-teman tidak bisa bekerja. Sekarang sudah Pak? Ya. Nanti hari Senin diputuskan. Ya, Bapak jalan kerja dengan baik. Ada tentara, ada polisi, ini negara Pak. Tentara, polisi adalah alat negara. Bapak juga alat negara. Mereka jaga keamanan, Bapak jaga sungai. Kan sama Pak. Gitu loh. Ternyata sungai nggak bisa diamankan kalau nggak dikeruk. Iya, gitu betul. loh. Kan banjir dia. Iya banjir, Iya, makanya. meluap dia, kan? Makanya tentara polisi tugasnya jagain Bapak bekerja. Iya. Karena kalau jagain air nggak bisa, harus Iya, dikeruk betul. dulu. Betul nggak Pak? Betul. Amanin ya Pak ya. Oh, udah koordinasi sama Dan Ramil sini Kapolsek. Ini tugas negara Pak. Ya. Bisa dikawal ya Pak ya? Kawal Pak. Ya, bisa. Saya Iya. udah tanda tangan dengan hari Jumat, saya tanda tangan dengan Mabes TNI AD. Tanda tangan kerjasama Itu pengawalan berbagai kegiatan pembangunan termasuk normalisasi sungai di seluruh Jawa Barat. Alhamdulillah. Saya pikir Bandung tuh parah, ternyata ini lebih parah dari Bandung. Ini sungai keruh ini sungai buangan rumah. Limbah rumah tangga. Jadi sekarang fungsinya jadi Buangan limbah rumah tangga. Tetapi sebenarnya kalau di musim hujan dari sisi fungsi ini punya fungsi untuk mengatur air. Mengatur air dari Kali Bekasi. Jadi proyek apa? Dan proyek kecilnya ini. Iya. Ya, Solokan. Itu walungan, susukan. Tingkatannya.
Bapak asli orang sini? Iya, asli. Sejak kapan tinggal di sini? Wah, udah masih kecil, Pak. Sejak lahir di sini? Iya. Tanah ini tanah jalan, tanah sungai, tanah pribadi. Bukan, ada pengairan. Harusnya tanah pengairan kan? Iya. Jujur Pak? Iya, jujur. Harusnya tanah pengairan. Tanah pengairan, Kemudian dibangunin sama orang, disewain. Ini saya di kali apa namanya? Kali Gabus, Pak. Kali Gabus. Desa apa? Desa Srijaya, Kecamatan? Kampung Utara. Banjir kemarin? Banjir, ini segini. Lewat. Ini lewat? Lewat. Segini? Lewat. Kenapa bisa banjir segini? Ini di antara penyebabnya adalah Bangunan ini. saluran airnya ini tertutup oleh bangunan Iya. dan sampah. Ini kewenangannya milik PJT, ya kan? Ini berdenger nih, denger aja, belum tentu saya benar. Bisa jadi salah ucapan saya. Saya denger aja dari kanan kiri. Katanya ada oknum PJT yang nyewain tanah ini untuk bangunan-bangunan. Dan kalau ada pengelolanya sepertinya dari dulu ada tindakan nggak dibiarkan. Iya. Bener nggak? Bener, Pak. Bapak setuju nggak kalau ini segera diberesin? Beresin enggak? Setuju ya? Nanti saya normalisasi ya. Bongkarin bangunannya setuju? Setuju. Dalam sungainya setuju? Buat PJT 2, mari bersama-sama Pemprov Provinsi Jawa Barat membenahi daerah aliran sungai. Bangunan-bangunan yang mengganggu aliran sungai kita bongkar bersama. Iya, ya, Pak. Jangan biarkan ini terjadi dan tidak boleh lagi banjir di tahun depan. Ya. Kalau kita sudah berusaha kemudian masih banjir, kita sebagai pejabat negara, sebagai pegawai negara sudah berusaha dengan baik. Bapak setuju? Setuju. Oke. Saya ambil tindakan nanti ya. Iya, siap, Pak. Terima kasih. Ya, mantap. Kang. Ini ya. Pak. Jadi akhirnya banjir ini karena siapa sih? Warga juga kan? Warga nyempitin sungai, warga buangin sampah. Ya kan? Pengawasan dari aparatnya lemah. Ya kan? Jadi salah siapa? Salah kita semua. Jadi apa saya dengar ini kan mau pelebaran jalan. Ambil ke kali 3 meter. Jangan. Nah, Nggak boleh. iya. Saya minta Nanti kalau pelebaran jalan ngambil lagi kali, tambah banjir lagi. Nggak boleh. Setuju kan dirapiin kan? Ini warga mengeluh nih Pak Bupati Kabupaten Bekasi. Apa keluhannya? Ini Pak, jadi keluhan warga ini sebelum jalan dilebarin minimal sungai dulu dirapihin. Oke, jadi ada rencana pelebaran jalan. Rencana pelebaran jalan Setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Mohon Bupati agar pekerjaannya ditunda, Bupati Bekasi. Kita normalisasi sungainya, kita lebarkan sungainya, kita perdalam sungainya, baru kita mikirin pelebaran jalan. Betul Pak. Karena dilebarkan jalan, sungai makin menyempit, dipenuhi bangunan, dipenuhi sampah, maka warga menderita. Akan banjir. Buat Pak Bupati Bekasi ya, saya mohon sekali lagi Kepala Bina Marga atau PUPR Kabupaten Bekasi, mohon kegiatannya ditunda dulu. Kita normalisasi sungai dulu. Betul. Siapa? Ya. Oke? Sepakat semuanya? Oke. Sok bilang sama Pak Bupatinya. Oke, sok ngomong. Pak Bupati, tolong ini lebarin sungainya. Sungainya biar kita lebarin oleh Pemprov. Yang penting jalannya jangan dulu dibangun. Iya, betul. Ya. Setuju ya? Ya. Oke. Kotor banget kan itu pasang. Tapi minimal bersih lah. Ayo, mana warga pasarnya sini? Warga pasarnya mana? Gubernur ada di sini di pasar ini. Kalau PTD-nya mana PTD pasarnya? Abang gimana? Pasarnya enggak. Ya minimal bersih lah. Nah, daripada dulu kita ambilin. Awas ini, saya kumpulin sampahnya di situ nanti tinggal diangkut. Ambil cangkul, ada cangkul nggak? Ambil cangkul.
Ada punya cangkul nggak sini? Ada cangkul. Ada cangkul nggak? Mang, sini. Ada cangkul. Ini aja Pak Diki. Kita ada beko kecil nggak? Beko kecil ada Di daerah sini ada yang nyewain nggak? Kakak Polsek ada yang nyewain beko kecil nggak sini? Ini pakai beko aja. Kita cari yang perumahan nanti. Nah, yang di sini ada yang nyewain nggak? Pakai beko ini Pak. Nah. Mana yang suka beres-beres ini bagian bersihannya? Ini. Tuh. Ayo, buktinya. Pak, ini pasarnya kotor begini. Bukan. Jangan nunggu habis lebaran. Oh, masih mau penataan, Pak? Ya, penataannya habis lebaran. Tapi pasarnya harus dibersihkan sejak sekarang. Siap. Nanti kalau ada penyakit, nanti koordinasi sama Pak Kapolsek. Kita mau kasih sumbang beko. Nanti pakai beko kecil, diangkatin dulu ininya semuanya sampai rapi. Bapak ASN. Lah kerjanya begini. Siap bagaimana pasarnya kotor. Ada tempat sampahnya nggak di sini? Kotor banget, ya? Mungkin siang ini kerjaan. Iya, nggak, hari ini kita ada bekonya Pak. Ada nanti bekonya. Nanti dikirim beko dari Polsek, nanti dikeruk pakai beko dulu, dirapihin. Itu nggak, ini nih yang gini-gini bongkarin. Yang ini nih, yang deket-deket bangunan ini bongkarin semua. Yang itu tuh, ada pedagangnya nggak? Ada Pak, lagi kita bongkar. Bongkarin aja. Siap. Nanti saya cek lagi hari Jumat ke sini harus rapi. Siap. Ya. Oke. Bapak ASN. Siap. Harus hebat. Ya kan? Jangan bikin malu Pak Bupatinya. Ya. Bapak Gubernur. Iya, jangan malu. Jawa Barat harus kinclong. Mantap, Pak. Istimewa. Yo, Bupati. Siap. Ya, Pak. Kita mulai bongkarin dulu, kan sudah kosong, Pak. Siap. Kan sudah kosong dan banyak bangunan yang tidak berpenghuni juga. Siap. Kita mau bongkarin aja dulu. Karena kan kalau hanya ngeruh mah nanti gampang. Bisa petugas berjalan. Tapi kan yang agak rawan bongkarin bangunan. Siap. Gimana nggak banjir, Pak Bupati? Berarti ininya juga Pak. Ya iya, nanti kan gini, nanti kan ini dikeruk nih, dirapihin, ini dirapihin, ya kan? Kemudian nanti iya, lurusin sungainya, nanti bersih. Bupatinya kasep, sungainya harus kasep. Enggak akan Pak, sungai nanti. Iya, sungainya begini. Nanti alatnya sini, kita bongkarin dulu bangunan yang ininya, terus udah bongkarin bangunan, normalisasi sungai. Nanti kita rapikan. Alokasi uangnya ada, Pak. Aman, Pak. Pak, ini Pak. Ya, ini Pak. Ini Pak. Karena ini pemberitahuannya banyak warga yang rumahnya masih. Ya kita yang kosong, Pak. Kalau kita minta izin untuk juga Pak. Kenapa? Karena sebelum banyak perkakas. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu, Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih Pak Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin Pak. Oke. Saya dari masih kecil diberanakan, orang tua saya sudah punya warung di situ Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak Pak. Ya udah. Saya ngaku saya salah Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini Pak. Nah, Saya kan Kami habis minta banjiran. Iya. Pak ya.
habis kerugian Pak. Ini mau jelang Lebaran, alangkah baiknya yang ada masih materialnya saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak lama Pak. Ini kita ini ngejar waktu Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya bongkar sendiri. Pak lama Pak. Tambah masalah menurut kan saya. Yang masalah Karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai lagi. Bapak sekarang gini, saya hitung saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Ayo Pak. Oke? Oke? Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan pemimpin yang zolim Pak. Coba warga nih. Ya. Udah warungnya nanti dihitung. Solusi Pak. Per meter berapa bataknya, berapa semennya saya hitung saya bayar. Ya. Oke? Ya udah. Oke ya. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Kita nggak boleh rugikan negara. Akan berbuat adil Pak. Saya janji. Iya. Untuk kemaslahatan desa iya. akan berbuat adil. Iya. Pak Bupati. Bapak hitung, saya bayar. Sebenarnya harusnya bukan dibayar, dihukum, tapi saya bayar. Iya, dihukum juga saya siap. Yang penting ada penggantian. Ya, wes ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Awas itu Mang. Mang yang situ Mang. Awas. Ini KGM. Jadi LHK itu kelemahannya adalah dia nutup TPA tapi nggak ngasih solusi. Nah, iya benar Pak. Kan harusnya ketika nutup TPA dia udah bikin anggaran untuk membangun TPS. Dia nutup ya iya memang faktanya memang salah, gitu. Tapi kan membuangnya kemana? Di mana-mana Pak, bukan di situ aja. Bandung di mana-mana. Kita diarahin dulu ke Bogor, ke Kota Bekasi. Itu juga kan belum Pak, aksesnya juga jauh. Ini luas tuh, cekungannya banyak. Tinggal nanti jembatan ini harus diganti. Rencana ini Pak, rencananya tambah 5 Pak. Kalau ini udah penataan, Kalian mau dilebarin jalannya Pak? Tapi kalau dilebarin jalannya, kalau sungainya sempit, apa nggak banjir? sambil dinormalisasi, kalau ROW ini mungkin. Ini dulu Pak, jangan tunda dulu proyek pelebarannya. Habis lebaran Pak. Enggak. Misalnya sih tunda dulu Pak, ini dulu Kita Pak. lihat dulu ya. Lihat dulu Normalisasi, posisinya. oh, iya. Nanti tepat enggak? Nah, gitu loh. Udah normalisasi juga sih Pak kegiatan yang kali ini. Daya tampung airnya cukup nggak kalau dilebarin 5 meter? Ditunda dulu aja. Jadi normalisasi dulu, hitung dulu, baru pelebaran.
Tuh kan, terasa dunia teh luas, nggak sumpah. Bekasi setiap sudut harus jadi duit aja. Ya kan, setiap sudut tuh ada yang dagang kan, harus jadi duit aja. Oksigennya. Nanti habis itu duitnya dibuangin keluar kota kan, ke sana, ke Ciater, ke ini. Kasih mah jadi duit terus, duit.